Oke, Kak. Kita ada berapa orang nih? Baru 8 orang ya. Oke, shalom semuanya. Shalom teman-teman. Selamat malam. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat karena pertolongan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Hari ini kita boleh beribadah kembali. Mari kita menyiapkan hati kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan pada malam hari ini. Teman-teman, mari kita menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kita angkat pujian dari awal. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Bukan memuji-Mu. Bukan memuji-Mu selamanya. Bukan memuji-Mu selamanya. Kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang senantiasa menjaga melindungi kami, memelihara kehidupan kami sepanjang kehidupan ini Bapa. Kami ada saat ini
Semua hanya karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terlebih khusus kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Teguhkan hati kami, siapkan hati kami Tuhan untuk masuk ke hadirat-Mu. Ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini, sepanjang ibadah ini, itu semua hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus yang baik, berkati kami semua yang mengambil bagian pada malam hari ini. Siapkan hati kami, teguhkan hati kami Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Teman-teman, sebelum kita, apakah pembicaranya sudah ada? Kak Daud belum ada ya? Oke, mari kita mengangkat pujian yang mengatakan bahwa Tuhan selalu menolong kita. Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Akan selalu berjanji, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Kak Rosmayanti. Oke, selamat malam dan selamat datang kepada teman-teman, khususnya kepada teman-teman yang baru pertama kali gabung di Ini handsetnya bunyi, bisa dicabut aja handsetnya. Selamat datang kepada teman-temanku yang kasih, terutama juga teman-teman akan datang gabung ke Maker. Dan pada malam hari ini kita juga akan dilayani oleh Kak Daud, di mana temanya mengenai keadilan Allah. Selama pembicara menyampaikan materinya atau firman Tuhan kepada teman-teman, Kak Daud. Kak Daud belum bisa bergabung ya teman-teman. Kak Daud belum bisa bergabung karena Kak Daud mungkin 5 menit lagi baru beliau bisa bergabung bersama kita. Karena itu untuk pembahasan awal saya ingin menyampaikan sesuatu untuk teman-teman sekaliannya. Mungkin kita berkatakan
seringkali kita menjumpai hal-hal yang buruk dalam hidup kita seperti itu kan, dan seolah-olah itu Allah tidak adil seperti itu. Kelihatannya orang lain yang nggak percaya Tuhan saja mereka lebih diberkati daripada kita seperti itu kan. Kok kita yang setia Tuhan, kok kita nggak diberkati? Kok seringkali kita menjumpai kegagalan, seringkali kita menjumpai berbagai macam masalah dalam hidup kita, seolah-olah Tuhan itu nggak peduli tentang diri kita seperti itu. Nah, nanti kan Bang Daud akan menyampaikan beberapa hal penting untuk kita sekaliannya, untuk kita bahas bersama. Mungkin Bang Daud belum bergabung. Oke. Nanti dia akan menyampaikan sesuatu untuk kita semuanya, bahwa tapi sesungguhnya itu Allah itu sungguh adil. Bukan berarti ketika orang lain lebih diberkati daripada kita, orang lain lama pekerjaan langsung berhasil dan mereka langsung mendapat apa jadi impian mereka. Kok kita anak Tuhan yang setia sih? Kok kita nggak mendapatkan janji itu seperti itu? Apakah Tuhan nggak adil? Apakah Tuhan nggak setia? Apakah Tuhan nggak menggenapi janjinya? Mungkin banyak orang yang bertanya-tanya dalam hal ini. Banyak orang yang bertanya-tanya, banyak orang yang bertanya tentang Tuhan. Apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan itu benar-benar ada? Apakah Tuhan itu benar-benar adil menggenapi janjinya? Tapi ketahuilah bahwa janji Tuhan, keadilan Tuhan tetap terlaksana sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki seperti itu ya. Mungkin berbeda dengan apa yang kita pikirkan, tapi Tuhan melakukan sesuatu yang jauh lebih besar daripada teman-teman yang teman-teman pikirkan seperti itu ya. Oke, sambil kita menunggu Bang Daud, kita bincang-bincang sedikit. Saya mau tanya teman-teman semua, pernah nggak teman-teman mengalami problema atau mengalami masalah dan itu sulit diatasi, dan sampai teman-teman bertanya sama Tuhan, oh Tuhan, kenapa hidupku seperti ini? Kenapa aku mengalami masalah yang bertubi-tubi, seolah-olah Tuhan nggak adil, sampai ada pemikiran itu dalam benakmu? Apakah pernah seperti itu? Mungkin dari Kadriana dulu, pernah nggak? Ya, pasti pernah mengalami masalah, dan terkadang kita berpikir bahwa kayaknya Tuhan tidak memperhatikan. Sepertinya Tuhan tutup mata, atau mungkin karena Tuhan tidak mau menolong kita. Tapi tanpa kita sadari bahwa melalui pengalaman itulah kita mulai belajar dan belajar menjadi lebih baik. Dan pasti dari semua pengalaman, dari sebuah pengalaman peristiwa, pasti ada tujuan yang baik yang kita akan dapatkan. Itu saja dari saya, Kak Yer. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau dari kakak yang di sampingnya, pernah nggak alami hal seperti itu? Oke. Kalau dari Kak Audelia, pernah nggak alami hal seperti itu? Setiap manusia pasti kayak pernah berada di posisi seperti itu ya Kak, apalagi kalau hidupnya masih jauh dari Tuhan. Kalau saya pernah waktu mama mau operasi, itu kayak benar-benar keluarga kayak meninggalkan. Di situ kenapa ini bapak dan mama selalu ada buat mereka, tapi ketika mama dan bapak berada dalam keadaan susah mereka meninggalkan. Itu memang kami mengenal Tuhan tapi belum terlalu dekat seperti sekarang. Jadi banyak-banyak hal atau kayak godaan yang kayak menggoda pikirannya kita. Jadi pemikirannya kita, apa yang kita pikirkan itu sudah yang kayak menjerumuskan kita. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan adanya proses, jadi kayak semakin dekat sama Tuhan, bahwa setiap kita pasti pernah mengecewakan orang. Jadi kayak tidak bergantung sama manusia, harus sepenuhnya bergantung sama Tuhan. Itu aja sih. Terus Tuhan selalu memberikan bukan apa yang kita butuhkan, tapi memang hal-hal yang memang penting buat kita, bukan hanya sekedar kita butuhkan, hanya menurut kita penting, tapi belum tentu apa yang Tuhan kasih itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi terkadang Tuhan membuat kita sakit supaya Dia mau lihat kita apakah kita kuat atau tidak, kuat dengan imannya kita atau tidak. Itu sih. Oke, terima kasih Kak Audelia. Oke, teman-teman, segala sesuatu yang menimpa kita itu bukan berarti Tuhan itu nggak adil, bukan berarti Tuhan itu nggak peduli tentang diri kita. Justru semuanya itu yang menimpa kita akan menguji kemurnian iman kita, apakah kita masih percaya dengan posisi seperti itu. Dan di sisi lain juga, ketika sesuatu yang buruk terjadi pada diri kita,
kita bisa mengambil ini memiliki sebuah cara pandang bahwa semua itu terjadi supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup kita, supaya kuasa Tuhan dinyatakan seperti itu kan. Kenapa ini orang lain sakit, kenapa ada orang lain yang mungkin lahirnya cacat, tidak normal seperti kita, tapi sebenarnya ada maksud-maksud Tuhan tertentu yang tidak kita pahami, yang tidak kita mengerti. Dan dalam semuanya itu yang terjadi, Tuhan punya maksud yang indah, dan waktunya nanti Tuhan akan nyatakan kemuliaannya seperti itu ya. Kalau dari Kak Sapa nih, Kak Adi, silakan Kak. Adi pernah nggak? Pernah, Kak. Oke. Coba ceritakan dulu Kak. Itu waktu kayak saya dalam keadaan yang susah, saya menganggap bahwa Tuhan tidak pernah adil dalam kehidupan saya begitu, Kak. Tuhan tidak ada saat saya membutuhkan Tuhan, Tuhan tidak ada buat saya. Saya menganggap bahwa Tuhan itu jahat. Dan Tuhan itu tidak berlaku kayak apa ya? Berlaku adil terhadap saya begitu. Saya melihat bahwa masa teman-teman saya yang tidak mengenal Tuhan, mereka tidak mendapatkan cobaan seperti saya. Saya yang dekatkan diri kepada Tuhan, malah saya yang diberi cobaan begitu. Mungkin dari saya begitu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Adi. Menanggapi apa yang disampaikan Kak Adi, hampir semua orang mengalami hal itu ya. Hampir semua orang mengalami itu, bukan sesuatu yang wajar yang kita alami. Itu muncul dalam pemikiran kita kan, itu kan berbicara tentang pengalaman dan perjalanan hidup kita juga, seperti itu kan. Awal-awal kan sebelum kita mengalami kuasa Tuhan secara kontrol dalam hidup kita kan, pasti kita ada pemikiran seperti itu. Kok aku mengalami kesusahan, mengalami masalah, kok yang lain diberkati dan sebagainya, seperti itu kan. Seringkali kita alami yang seperti itu, tapi jangan sampai kita mengalami seperti itu kita meninggalkan Tuhan, kita jauh daripada Tuhan seperti itu. Gini, kalau kita hidup susah, kita mengalami sesuatu yang buruk, kalau kita menjauh daripada Tuhan, maka kita bukan makin lebih baik lagi, tapi kita makin buruk kehidupan kita seperti itu. Dan semuanya itu terjadi, dan percayalah, waktunya Tuhan akan mengangkat kita, Tuhan akan memberkati hidup kita. Seperti saya juga pernah mengalami dalam posisi yang Kak Adi alami ya. Saya pernah alami itu, saya pernah nangis. Gara-gara itu saya pernah nangis, kesusahan, pernah nangis, saya alami, saya pahami apa yang Kak Adi alami. Saya juga pernah mengalami, saya pernah ada di posisi itu, seperti itu. Saya pernah nangis dan hampir putus asa seperti itu. Tapi ada teman-teman yang mengingatkan, yang menguatkan seperti itu. Dan paling utama sih dalam ketika kita dalam posisi seperti itu, jangan jauh dengan orang yang bisa mengarahkan kita, bisa menopang kita, mementori kita seperti itu. Dan jangan lupa untuk terus mendekatkan diri sama Tuhan seperti itu. Itu sih solusinya yang paling utama. Memang sih semua orang akan alami itu. Tapi satu hal saya mau katakan bahwa Tuhan tahu kapan waktunya kita akan diberkati seperti itu ya. Kalau berbicara tentang soal berkat, kalau kita diberkati, kalau hati kita belum siap untuk menerima berkat yang dari Tuhan, maka kalau kita diberkati, maka kita bisa salah gunakan, bisa melakukan sesuatu hal yang salah. Tapi kalau hati kita sudah siap untuk menerima berkat Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita pada waktunya. Berkat itu bukan berbicara tentang segala kelimpahan, segala sesuatunya, tapi berkat itu bercukupan dalam segala sesuatunya seperti itu. Kalau Tuhan juga mau kita diberkati lebih, saya percaya bahwa asal kita siap aja. Udah ada nggak ya? Oh belum ya. Oke, kalau Kak siapa? Kalau Kak Victor pernah nggak Kak? Silakan Kak Victor. Halo. Iya, silakan Kak. Pernah nggak ada di posisi itu? Pernah sih. Bahkan hampir di setiap kehidupan itu punya problema ya. Entah itu dalam masalah keluarga, masalah pribadi dengan pasangan kita, itu sering terjadi. Tapi dengan situasi seperti itu, dengan kita berhubungan dengan Tuhan, menghadapi masalah itu dengan kepercayaan kita sama Tuhan, bahwa Tuhan
pasti buka jalan untuk kita untuk menghadapi masalah apapun itu. Dan kita apa namanya, percaya bahwa bahwa kuasa Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Pasti kita akan dapat jalan yang apa namanya, yang bisa membuka pikiran kita, hati kita untuk menghadapi setiap masalah. Itu sih kalau saya, apapun masalahnya dan kita bersandar pada Tuhan, pasti ada jalan keluar. Oke. Terima kasih Kak. Iya, ya, Satu hal Mas. sih. Udah ya Kak. Itu aja terima sih. kasih. Terima kasih Kak Victor. Semua itu kita alami ya. Selama kita masih hidup dalam dunia ini, pasti kita akan alami masalah, kekurangan, pasti kita akan alami itu. Tapi satu hal bahwa semuanya itu kita alami itu, semakin kita mengalami itu, kita harusnya semakin kita bergantung, semakin dekat sama Tuhan, sampai kita mengalami janji Tuhan. Satu hal saya katakan bahwa hanya orang yang bersabar menantikan janji Tuhan dalam hidupnya yang dapat melihat pertolongan Tuhan, jawaban Tuhan atas doanya seperti itu. Ada orang kan berkali-kali dia berdoa dan dia hilang harapan dan dia tidak mau dekat lagi sama Tuhan. Tapi hanya orang yang mau bersabar, yang mau menantikan Tuhan, dan terus bersandar sama Tuhan, hanya dia orang yang dapat melihat janji Tuhan digenapi dalam hidupnya, sehingga dia dapat berkata, terpujilah Tuhan, keadilannya sungguhnya nyata dalam hidupnya seperti itu. Mungkin Kak Daud sudah ada ya. Silakan Kak Daud, jika sudah ada. Oke, belum ada kayaknya. Mungkin kalau dari Kak Junta, silakan Mas Sudah Junta. ada Kak Daudnya. Kak Daud yang mana nih? Oke, silakan Kak Daud. Aduh, ini saya minta maaf yang sangat mendalam sekali ya. Saya minta maaf sekali karena tadi bukan saya sebenarnya yang pimpin itu ibadah rumah tangga. Lalu saya tunggu-tunggu yang pimpin tidak datang. Akhirnya saya pimpin. Nah, sampai saya telat begitu ini. Oke. Shalom semuanya yang masih begitu bersabar dari tadi. Terima kasih banyak dan saya sampaikan lagi mohon maaf untuk teman-teman semua yang sudah menunggu. Ya, percaya saja akan ada berkat Tuhan yang luar biasa akan menggantikan kota dan waktu yang yang sudah disediakan dari tadi ya. Oke, kita langsung saja. Mungkin tadi saya sudah share ini. Iya. Aduh, silakan Denov untuk share screen. Oke, saya sudah share. Ini saya jaringan lancar ya, Kayer? Ya, bagus Kak Daud. Saya langsung berteduh di sini. Ini sudah mau di share screen ya Kak Daud? Iya, langsung saja. Langsung nanti baru. Ya. Oke, bisa kelihatan ya teman-teman? Ya. Ya, bisa Kak Daud. Oke, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mungkin lebih baik saya berdoa dulu. Kita berdoa dulu ya. Ya, mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur atas tuntunan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan malam yang indah ini yang Kau masih mempertemukan kembali untuk kami saling belajar dan saling menguatkan satu sama lain. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai mendengarkan firman-Mu dan kami akan merenungkan bersama-sama. Tuhan berkati kami, setiap hati dan pikiran kami agar kami boleh mengerti dan diberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik. Shalom semuanya. Oke. Mantap. Ya, kita membuka firman Tuhan. Ya, kita langsung membuka firman Tuhan ya yang sudah teman-teman lihat di dalam Roma
Oke. Ya, iya, Roma 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13 ya. Oke. Teman-teman sudah menemukan, mungkin sambil tolong Kayer untuk membacakan firman Tuhan. Ayat 1 sampai 13 ya. Oke, kita sama-sama membaca. Ini karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Tuhan berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Tuhan? Maukah engkau ini menanggung sepi kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Tuhan ialah menuntun engkau kepada pertobatan, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Tuhan yang adil akan dinyatakan. Ayat 6 saya katakan bahwa ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu ia membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang jangan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan. Tetapi murka ayat 8 saya ulangi, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman, penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Tuhan tidak memandang bulu. Ayat 12 berkata bahwa sebab semua orang yang berbuat dosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena ayat 13, karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan di hadapan Allah, ini di hadapan Tuhan, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat yang akan dibenarkan di hadapan Tuhan. Oke, itu kan Daud. Sampai 13 saja ya? Iya, benar Kayer. Nah, oke, luar biasa ya teman-teman. Oke, mungkin lanjut share screen-nya Kak Nov. Ya, kalau kita melihat dari pasal-pasal sebelumnya ya, Rasul Paulus telah menjelaskan bahwa kehidupan orang Yahudi dan bukan Yahudi itu sama buruknya, ya. Dan kalau kita melihat bahwa mereka juga adalah bangga ya begitu. Orang Yahudi ini bangga karena apa? Karena mereka adalah yang memiliki firman begitu. Jadi sehingga mereka menganggap dirinya itu paling benar di hadapan Allah begitu. Sehingga apa? Sehingga di sini Rasul Paulus menegaskan bahwa semuanya itu sama buruknya begitu. Tidak ada yang lebih baik dan lebih ini begitu. Sehingga apa? Sehingga ada firman Tuhan tadi, janganlah kamu menghakimi begitu. Nah, kalau kita melihat di sini bahwa bagian pasal ini dengan menunjukkan bahwa Allah akan bertindak berdasarkan syarat-syarat keadilan ya, yang setara terhadap orang Yahudi dan bukan Yahudi, dan tidak memihak kepada orang yang bukan Yahudi begitu ya. Nah, di sini kalau kita melihat Rasul Paulus secara tidak langsung menyadarkan orang Yahudi bahwa mereka suka menghakimi dan menganggap diri mereka lebih baik daripada orang bukan Yahudi, serta memberikan peringatan kepada mereka bahwa ganjaran orang yang menganggap dirinya hebat itu yaitu kebinasaan ya, dan kehidupan, dan orang yang taat kepada Tuhan yaitu mereka akan mengalami kehidupan kekal ya begitu. Nah,
kalau kita melihat ya, lanjut ke screen-nya Kanov. Kita melihat yang poin yang pertama yaitu keadilan Allah terhadap orang berdosa. Nah, di sini ya kadangkala kita sebagai manusia pasti kita akan selalu memikirkan bagaimana Allah itu maha kasih, maha pengampun, maha penyayang, maha baik, maha kaya, dan itu yang kita bayangkan adalah maha baiknya semua. Tapi jarang itu manusia akan mikirkan maha adilnya Tuhan. Oh, Allah itu maha adil begitu. Nah, kalau kita melihat dari ayat yang poin yang pertama yaitu keadilan Allah terhadap orang berdosa. Yang pertama itu menghakimi orang lain akan mendatangkan murka Allah. Oke, kalau kita melihat dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga, ya di situ kalau kita melihat ayat 1 sampai 3 supaya kita ini mungkin Kak Audelia, coba dari Kak Audelia bacakan ayat 1 dan sampai 3. Ayat yang pertama, karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain, melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Nah, oke. Jadi di situ bahwa apa? Dan engkau hai manusia, ayat ketiga, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukan juga. Apakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Nah, di situ kalau kita melihat bahwa di ayat yang pertama yang ketiga itu menjelaskan bahwa orang yang menghakimi, orang yang menganggap dirinya benar, itu tidak akan pernah luput dari hukuman Allah. Ya, tidak akan pernah luput. Apapun yang mereka lakukan, mungkin terlihatnya kita melihat mereka, oh kok aman-aman ya, walaupun mereka hidupnya begini, menjatuhkan orang lain, menghakimi orang lain, kok kenapa mereka tidak ada apa-apa ya begitu. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara tidak mengetahui, mereka Tuhan bisa dalam dua hal memberikan konsekuensi atau hukuman pada orang. Bisa secara nyata yaitu kepada mungkin ekonominya, mungkin keluarganya. Tetapi yang paling penting itulah tidak ada damai sejahtera dalam kehidupan mereka, dalam keluarga. Kalau kita memiliki harta apapun, memiliki apapun segalanya itu tidak akan membuat dirinya itu menjadi damai sejahtera, malah tambah pusing begitu. Ya. Tidak ada damai sejahtera, hilangnya Roh Kudus yang adalah roh penghibur dalam diri. Walaupun kita memiliki semuanya begitu. Nah, inilah apa konsekuensinya orang yang menghakimi orang lain itu kita melihat Bapak Ibu. Maaf, saya bilang Bapak Ibu, teman-teman semua ya. Ya, kalau kita melihat di situ, menghakimi orang lain, ya, sama halnya kita apa? Kita merampas hak Tuhan yang adalah apa? Hakim yang adil. Ya, firman Tuhan bilang itu kita tidak pantas menghakimi sesama, karena hakim yang adil itu adalah Tuhan. Tuhan yang menghakimi begitu. Lalu apa? Kita tidak pernah bisa mengubah orang lain sebelum kita berubah. Ya kan? Kita tidak bisa, oh saya mau dia seperti ini, mau seperti ini. Lalu kalau kita tidak ada kesadaran dalam diri kita, ada perubahan dalam diri kita sendiri, tidak akan mungkin kita mampu mengubah orang lain. Bagaimana mungkin kita mampu mengubah orang lain, sedangkan diri kita tidak mampu untuk mengubahnya? Bagaimana mungkin saya mengajak dia untuk dia masuk ke surga, sedangkan saya punya diri saya ajak masuk ke neraka? Ya begitu kan? Tidak mungkin begitu. Saya punya diri sudah pastikan dulu bahwa saya sudah diselamatkan, baru saya mengajak orang lain untuk diselamatkan. Kalau diri saya belum pasti, bagaimana mungkin saya memperkenalkan keselamatan itu kepada orang lain? Sehingga tidak boleh menghakimi orang lain. Karena hidup kita ini harus selalu memperhatikan di dalam diri kita, selalu memperhatikan hati kita begitu. Jangan kita fokus kepada di luar sana. Salah satu hidup menjadi tidak tenang dan menjadi sengsara itu bukan karena persoalan hidup yang begitu berat. Ya, bukan karena tantangan, tetapi karena kita itu terlalu sibuk mengurus hal-hal yang tidak penting.
terlalu kepo dengan hal-hal yang sebenarnya tidak penting untuk kita terlalu ini begitu ya. Karena kunci hidup tenang itu selalu bersyukur kepada Tuhan apapun situasinya. Dan yang kedua, jangan pernah kepo dengan hal-hal yang tidak penting. Dua itu saya kalau dari saya. Kalau kita sudah menerima doa itu, kita selalu bersyukur dan tidak pernah kepo dengan hal yang yang mendatangkan kita hanya buang-buang waktu untuk berpikir, untuk bercerita saja. Kalau tidak itu, kita akan hidup aman. Tapi kalau kita sudah duduk bercerita hal ini, makin, oh dia begini, merosot lagi ke alur sana, oh dia begitu ke sana, oh gitu, makin banyak waktu dan makin pikiran kita yang akan rusak dengan hal demikian. Ya, nah itu yang kita harus perenungkan. Sehingga apa? Sehingga kita tidak terjerumus hal-hal menjudge dan menghakimi orang lain. Kita tanpa sadar ketika dalam bercerita tidak punya maksud untuk menghakimi. Ketika kita bercerita asik, kita tanpa sadar kita akan keluarkan kata-kata yang menghakimi orang lain atau yang menuduh orang lain. Nah itu harus dihindari sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Intinya orang percaya kepada Tuhan, orang yang selalu bersikap netral, itu sikap menengah. Apapun orang ajak cerita, siapapun itu, usahakan ketika kita bicara, kita harus netral. Ya, kecuali mungkin ada sering saya hamba Tuhan, mungkin ya kita menceritakan kekesalan sama, oh dia begini kesal. Tapi jangan pernah kita menghakimi atau menyala apa ini. Mungkin itu bisa kesal. Tapi intinya, ketika bercerita di kaum awam, di tengah-tengah orang banyak, jangan pernah berpihak. Harus menengah. Jadi jangan bersifat membela. Itu adalah sikap orang Kristen, sikap orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi selalu membawa damai. Membawa damai itu adalah tidak memihak. Dia selalu menjadi penengah untuk memperdamaikan. Begitu. Oke, Kanov lanjut di share screen-nya. Ya. Poin yang yaitu Allah akan meninggalkan orang akan meninggalkan. Oke, saya minta Kak Sari ya. Tadi kan kau udah lihat. Sekarang Kak Sari. Kak Sari yang ayat 4 dan 5 boleh membaca. Baik, yang mana Kak? Yang kedua nih ya? Hah? Ayat 4 dan ayat 5. Oh. Oke. Mau itu menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ya. Oke, terima kasih buat adik Kak Saria. Allah akan meninggalkan orang yang mengeraskan hati. Nah, pertanyaannya ya, apakah bisa Allah yang adalah Maha Setia? Ya, Maha Setia meninggalkan manusia. Mungkin secara kita berpikir Allah tidak pernah meninggalkan manusia, ya kan? Allah tidak pernah meninggalkan manusia. Lalu, mengapa? Mengapa Allah itu mengeraskan hati manusia? Mengeraskan hati Firaun, mengeraskan hati bangsa Israel. Nah, kalau teman-teman melihat ayat-ayat selanjutnya di bawah itu yang saya sudah share, yang teman Kanov share itu Firaun mengeraskan hati. Lalu ada ayat yang lain menjelaskan bahwa Allah aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga Musa dengan leluasa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Nah, pertanyaannya kita, kok bisa Allah mengeraskan hati manusia? Kok bisa Allah mengeraskan hati Firaun? Ternyata Bapak Ibu, kalau teman-teman semua, kalau kita melihat dari ayat-ayat selanjutnya itu, di situ menjelaskan bahwa bukan Allah yang mengeraskan hati manusia, tetapi Firaun sendiri yang mengeraskan hatinya. Hanya Allah itu apa? Hanya Allah itu kan kita bilang hendak bebas, tidak bisa memaksakan, begitu. Jadi istilah situ, ketika kita tidak membuka hati untuk Tuhan, ketika kita sudah mengeraskan hati kita di hadapan Tuhan,
dan kita sudah tidak bisa lagi untuk kembali kepada Tuhan, di situ apa? Di situ Tuhan akan meninggalkan. Bukan Tuhan yang meninggalkan, tapi kita yang meninggalkan Tuhan, yang menyebabkan apa? Roh Kudus itu tidak ada lagi di diri kita, karena kita tidak membuka hati untuk Roh Kudus. Nah, pada saat itu apa? Ketika Firaun mengeraskan hatinya, apa? Musa dengan bebas kan, membebaskan bangsa Israel tanah Mesir. Ketika bangsa Israel mengeraskan hati, Allah akan mengirim bangsa-bangsa lain untuk menghancurkan, ya, untuk memukul bangsa Israel dan mereka kalah begitu. Tetapi kalau Tuhan bela lagi dengan nyata-nyatanya bangsa Israel menang dalam setiap peperangan. Itu kenapa? Itu bukan karena Allah meninggalkan kalau mereka terpukul kalah, tetapi Allah menghabok mereka begitu ya istilah bahasanya. Menghajar mereka itu mereka sadar begitu. Supaya mereka berbalik kepada Allah. Jadi kalau kita saat ini jangan sampai kita ada dalam posisi mengeraskan hati. Ya, dalam posisi mengeraskan hati. Supaya lebih jelas. Salah satu dari teman-teman boleh membaca dari Keluaran 9 ayat 12. Teman-teman yang ingin membaca dari Keluaran 9 ayat 12. Oke. Keluaran 9 ayat 12. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Oke. Allah mengeraskan hati Firaun ya. Lalu teman-teman satu orang lagi baca di Keluaran 7 ayat 13. Nah, situ tadi dijelaskan Allah yang mengeraskan hati Firaun. Lalu baca lagi di Keluaran 7 ayat 13. Keluaran 7 ayat 13, tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Oke. Ya, lanjut di Keluaran 5 ayat 2. Keluaran 5 ayat yang kedua firman Tuhan berkata, tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Ya. Oke, tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengar? Yang kudengarkan, ya. Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidakkah kenal aku Tuhan? Tidakkah kenal aku Tuhan itu, dan tidakkah juga aku akan membiarkan orang Israel pergi? Nah, ini kan jelas menunjukkan bahwa apa? Siapa mengeraskan hatinya sebenarnya di situ? Yang mengeraskan hatinya adalah Firaun, teman-teman. Ya, Firaun. Ya. Sehingga firman Tuhan kalau teman-teman baca tadi, Allah mengeraskan Firaun sehingga Firaun tidak mendengarkan apa yang difirmankan Tuhan. Itu bukan karena Allah yang mengeraskan hatinya, tetapi Firaunnya sendiri yang mengeraskan hatinya. Allah hanya apa? Allah hanya ia mengizinkan itu. Sudahlah. Karena memang itu keputusanmu. Oke, silahkan. Saya akan ikuti arah kekerasan hatimu. Maka akan mengeraskan hatimu. Bukan karena kemauan saya, tapi karena kemauanmu, itu kata Tuhan. Kenapa? Tuhan tidak bisa memaksa manusia. Karena manusia punya kehendak bebas begitu. Nah, itu dia. Jadi, apa yang kita lihat di sini? Apakah Allah bisa sebenarnya yang Allah maksudnya meninggalkan manusia? Tidak. Allah tidak pernah meninggalkan manusia. Allah selalu welcome ya. Siapapun. Tidak pernah bilang, aku milih dia, ini dia. Ya, tidak. Tetapi di sini karena manusianya yang mengeraskan hati. Nah, pertanyaannya ya, apakah kita jangan sampai saat ini ada dalam posisi mengeraskan hati? Ada dalam posisi mengeraskan hati. Sudah berulang-ulang kita dinasihati, sudah kita diperingatkan, tapi masa kita berulang dengan hal yang sama?
Lalu apa? Oke, untuk mempercepat waktu. Ini lanjut slide berikutnya untuk Kak Nov. Teman-teman boleh baca ya, boleh lihat ya di situ ya. Oke, Kak Nov boleh. Salam. Oke. Poin yang ketiga. Allah menghukum kepada orang-orang yang mencari kepentingan sendiri. Nah, ini dia. Oke. Bapak Ibu terus. Ini mungkin karena kebiasaan di PPL bilang Bapak Ibu terus ya. Jadi teman-teman semua kita melihat ya begitu. Kita melihat bersama-sama bahwa apa? Allah menghukum kepada orang-orang yang mencari kepentingan sendiri. Oke. Satu orang boleh baca ayat 7, ayat 6, 8, dan 9. Ayat 6, 8, dan ayat ke-9. Boleh salah satu. Ayat yang ke-6, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ayat yang ke-8, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Ayat yang ke-9, penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan orang Yunani. Terima kasih. Ya. Oke. Di situ lihat ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya ya. Lalu ayat yang ke-8, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Nah, ayat ke-9, penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Nah, di sini adalah kenapa Rasul Paulus mengatakan pertama-tama orang Yahudi dan orang Yunani. Sudah jelas tadi di awalnya saya menjelaskan bahwa orang Yahudi ini mereka merasa paling benar dan merasa itu mereka memiliki firman. Ya, mereka tuh punya hak istimewa loh teman-teman. Mereka dikasih firman begitu. Dan apa? Sehingga di sini bahwa pertama-tama orang Yahudi dan orang Yunani. Dan kita yang adalah hadir pada saat ini, semua kita tidak ada dalam kategori orang-orang yang kelihatannya memang kita adalah orang-orang yang paling benar dari hadapan orang lain. Sehingga apa? Sehingga kita tidak mendapat murka yang sama begitu ya. Nah, di situ apa? Orang yang mencari kepentingan sendiri tidak bebas dari murka Allah. Jadi ketika kita hidup ya teman-teman, kita harus juga memperhatikan kepentingan orang lain. Itu perlu sekali. Ketika kita hidup jaringan. Tadi kayak jaringan ya tadi saya terkeluar. Enggak apa-apa, jelas tadi Kak Daud. Oke. Apakah sudah jelas? Ya udah jelas sekarang Kak. Oke, jelas terkeluar kembali. Oke. Allah akan menghukum orang yang mencari kepentingan sendiri, ya. Kalau itu Allah kita melihat penjelasan di bawah, Allah sangat membenci orang yang hidup seenaknya, tidak memperdulikan orang lain, tidak mengindahkan firman Tuhan, yang sukanya hanya berkompromi dengan dosa. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya kita dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita harus memperhatikan ya hubungan kita kepada orang lain, kepada sesama. Apakah kita orang yang welcome terhadap siapapun? Apakah orang kita yang selalu mementingkan kehidupan orang lain? Jangan sampai senang melihat orang lain menderita ya, dan menderita melihat orang lain senang begitu ya. Jadi kayak seperti terbalik begitu. Ya, sebenarnya firman Tuhan mengatakan apa? Menangislah dan orang yang menangis dan bergembira dan orang yang bergembira. Jadi
ketika orang menangis, orang sedih, jangan kita datang sebagai orang yang menjadi penghancur begitu. Dia orang yang itu kita harus memperdulikan dia dan kita terjun dalam kesedihannya. Kita akan mengerti dan kita memahami sejauh mana sih dia, betapa sakitnya dia, betapa sedihnya dia. Orang yang menganggap itu biasa aja berarti orang yang tidak pernah terjun dalam setiap hati dan yang tidak pernah mengerti. Ya, contohnya nih, dia sedih, itu biasa saja kok sampai segitunya, gitu ya. Itu mahal biasa sampai segitunya, ada orang begitu. Kita boleh sedih nih. Kau bilang biasa aja, ini sakit sekali menurut saya, gitu. Sakit sekali ini begitu. Tapi kau bilang ini biasa saja, biasa aja. Karena apa? Karena sebatas penglihatannya dia itu, dia lihat kita itu, kau misalnya ini. Coba kalau dia terjun, dia alami sendiri dan dia terjun, pasti dia akan alami juga apa yang kita alami. Gitu. Sehingga kita sebagai manusia itu datang untuk apa? Untuk memperduli, untuk menguatkan. Untuk menguatkan dan berbagi. Nah itu yang harus diperhatikan sebagai orang-orang percaya ya. Orang-orang percaya kepada Tuhan. Lalu lanjut dulu. Ini sepertinya waktu terus berjalan. Lanjut di slide berikut. Nah, tadi kita sudah melihat bahwa bukti orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan ya. Kalau kita melihat tadi orang yang tidak taat, hukumannya apa? Sekarang kita melihat bukti ketaatan. Kita melihat bukti ketaatan kepada firman Tuhan. Ya, kita melihat di situ. Kita akan fokus lagi kepada bukti ketaatan. Oke, salah satu teman boleh membaca ayat 7-8 saja. Ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Ayat yang ke-8, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Ya, ayat 7 apa dikatakan? Yaitu hidup kekal kepada mereka yang apa? Yang tekun berbuat baik. Ya, mencari kemuliaan, kehormatan, dan apa? Yang paling keren di sini yang tidak mencari ketidakbinasaan. Saya percaya kita semua ini mencari hal yang membuat kita tidak binasa, ya kan? Pasti kita berfokus supaya kita ini masuk surga. Pasti kita bangga dan pasti kita yakin yang kita akan masuk dalam surga. Tidak mungkin kita apa? Tidak mungkin kita mau untuk berjuang begitu rupanya dalam dunia hanya untuk masuk dalam neraka begitu ya. Ya. Pasti kita apapun yang kita ingin, keputusan kita untuk mengikut Tuhan Yesus, untuk percaya kepada Yesus, itu untuk kita apa? Nah, apa di sini kata firman Tuhan bukti orang-orang yang taat kepada Allah, yaitu apa? Hidup yang kekal, ya, kepada mereka yang tekun berbuat baik. Jangan terkecoh ya, jangan terkecoh atau jangan menjadikan sebuah alasan bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Memang benar kita diselamatkan bukan perbuatan baik. Tapi saya mau katakan kepada teman-teman, ya, orang jahat tidak mungkin masuk surga. Ya, memang bukan perbuatan baik yang membuat kita selamat. Ya, tapi saya katakan orang jahat tidak akan mungkin masuk surga. Orang yang di luar firman Tuhan tidak mungkin masuk surga. Ya. Sekalipun dia bilang aku percaya Yesus, tapi kalau dia tidak buktikan dalam kehidupannya setiap hari, dalam tindakannya, bahwa dia benar percaya Tuhan, maka itu sama dengan halnya dia itu hanya apa? Hanya menggunakan nama Tuhan saja. Tapi apa? Hanya covernya saja yang terlihat bagus, tetapi isinya itu bukan sesuai dengan judul. Apa? Mencintai yang terluka judulnya, tapi isinya di dalam bahwa kalau sudah mencintai, kalau sudah memang tidak mampu lagi, banting setir saja, jangan teruskan gitu. Ya, gitu. Lebih baik kalau sudah ada masalah datang, lebih lupa Tuhan saja begitu. Padahal judulnya mencintai yang terluka. Aku percaya Tuhan Yesus, lalu dia tidak sesuai dengan tindakannya, samalah dengan seperti yang saya sampaikan, covernya ini judul lain,
isinya judul lain, isinya apa? Isinya itu lain, dia punya isi begitu. Bukan tidak sesuai dengan judul. Nah, yang orang butuhkan itu bukan apa? Bukan covernya, bukan luarnya, tapi isinya. Yang Tuhan butuhkan itu bukan perkataan, pengakuan, bukan fisik, penampilan, tapi tindakan kita kepada Tuhan. Hati kita yang itu yang dilihat. Ya, sehingga semua kata membuat kita masuk surga. Orang yang tidak berbuat baik tidak mungkin masuk surga. Ya. Coba aja teman-teman dapat firman dari mana? Karena orang bilang karena bukan perbuatan baik buat kita masuk surga, lalu teman-teman berbuat jahat. Lalu tanya, lalu ada yang bilang, kenapa berbuat jahat? Karena firman Tuhan bilang kan tidak harus berbuat baik baru masuk surga. Itu kan kasih karunia saja. Apakah itu nyaman? Secara kehidupan kita setiap hari, orang yang berbuat jahat itu hidupnya tidak aman. Ya, dia banyak musuh di mana-mana, hidup tidak aman. Dia pergi di mana dia takut ada musuh, dia pergi ke sana ada musuh. Dia hidup tidak aman. Coba kalau dia berdamai dengan semua orang berbuat baik, pasti dia merasa punya keluarga banyak, punya teman banyak, hidupnya menjadi aman dan tenang. Ya. Nah, ini dia. Jadi apa? Orang yang tekun mencari kemuliaan, kehormatan, ketidakbinasaan itu akan mendapat hidup kekal. Nah, teman-teman coba perhatikan tulisan yang saya warnakan itu. Supaya coba teman-teman semua perhatikan tulisan yang saya warnakan itu. Ya, perhatikan dan pahami. Saya akan bacakan dan teman-teman perhatikan ya. Orang yang sudah diselamatkan dengan kasih karunia, maka seharusnya dia mempunyai tanggung jawab dalam dirinya, yaitu apa? Yaitu menjadi contoh bagi orang lain dan apa? Dan menyadari bahwa dirinya bukan milik dosa lagi, melainkan milik Kristus. Ya, milik Kristus. Sehingga apa? Sehingga fokusnya mencari apa? Mencari kebenaran. Ketika dia mencari kebenaran, dia berusaha apa lagi? Menghidupi kebenaran. Ketika dia menghidupi kebenaran, apa? Sehingga apa dia? Sehingga dia tidak binasa. Melainkan memperoleh apa? Hidup yang kekal. Oke, ini teman-teman harus perhatikan. Ini perhatikan. Kadang-kala orang akan memakai senjata bahwa kasih karunia, kebaikan, kemurahan itu akan menjadikan senjata untuk dia memaafkan kesalahannya sendiri. Ketika dia berbuat dosa, oh Tuhan maaf pengampun. Dia baca pasal pertama Yohanes ayat pertama Yohanes 1 ayat yang ke-9 bahwa setiap orang yang datang mengakui dosanya Tuhan setia dan adil akan mengampuni. Dia pakai alasan ayat itu ketika dia berbuat dosa, dia pakai alasan itu, oh Tuhan akan mengampuni saya. Hati-hati Bapak Ibu. Itulah cara iblis. Setan pakai ayat. Begitu. Ketika dia mencobai Tuhan aja dia pakai ayat begitu loh. Ya. Jadi hati-hati orang yang suka pakai ayat untuk menjadikan dasarnya untuk dia membela kesalahannya. Hati-hati. Ya. Tapi yang Tuhan maksudkan di situ, kalau kamu terburuk apapun, sejelek apapun menurut pandangan manusia, sedosa apapun kamu, tapi ketika kamu datang dan mengakui dosamu dan kamu bertobat dan kamu tidak mengulangi lagi, kamu akan diapa? Aku akan mengampuni begitu. Itu yang dimaksudkan Tuhan. Bukan kamu berdosa datang ulang lagi ya, begitu bukan begitu ya. Walaupun kehidupan kita setiap harinya tidak terlepas dari dosa. Apakah kita bebas dari dosa? Tidak. Lalu bagaimana dengan bilang kalau kita berdosa datang terus kepada Tuhan, berdosa datang kepada Tuhan? Kita harus pahami bahwa kita manusia biasa yang tidak pernah berdosa. Lalu yang kedua, ketika kita sudah berikan hak, kita berikan tugas untuk kita selalu datang beribadah kepada Tuhan. Ada persekutuan, ada ibadah rumah tangga mungkin, atau ibadah pemuda, atau ibadah gereja. Itu tujuannya apa teman-teman? Itu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk mengakui setiap kesalahan kita. Kita punya hak, diberikan hak untuk kita berdoa kepada Tuhan. Diberikan hikmat untuk kita berdoa kepada Tuhan, mengakui setiap perbuatan kita setiap hari. Karena pertobatan itu teman-teman, itu berlangsung setiap hari. Kalau tidak, yakinkah teman kita diselamatkan? Tidak mungkin. Tetapi karena kasih karunia berlangsung setiap hari, ketika kita berdosa, Tuhan ini kelemahan saya datang kepada Tuhan. Tuhan akan mengampuni. Tapi jangan kita menjadikan itu untuk kita sengaja berbuat dosa. Sengaja. Oh, sengaja ini itu dah. Curi saja dulu. Tidak bisa tahan ini. Ini benar kesempatan betul-betul ini, tidak bisa lagi tunda. Besok lusa tidak mungkin lagi ini kayaknya ini kesempatan ini. Ambil saja nanti pengakuan dosa. Orang kalau sepi di mana kamu?
Di gereja, iya pergi mengaku dosa dulu. Pada dia pikir itu gereja tempat pengakuan dosa mungkin. Nah gitu. Nah, itu salah begitu ya. Pada mengaku dosa itu bukan di gereja. Kita dengan Tuhan tutup pintu rapat-rapat, mengakui setiap kesalahan dan jangan ulangi lagi begitu. Sekalipun kita manusia biasa, ada perbuatan dosa. Tetapi itulah tujuan kita datang di depan Tuhan, beribadah untuk kita mengakui itu semua. Oke? Lanjut. Kenov. Wah, sepertinya saya waktu lumayan berputar. Oke, ayat tanggal 8. Orang yang taat pada firman akan memperoleh kemuliaan, kehormatan, dan itu dia. Nah, teman-teman fokus kepada ayat yang saya buat, kepada kata-kata yang saya boleh gali dari ayat ini. Ya, coba teman-teman baca. Kebaikan adalah wujud dari ketaatan karena kasih karunia yang harus dikerjakan dalam kehidupan manusia, yang olehnya kita memperoleh berkat, dihormati, dimuliakan, dan mendapatkan damai sejahtera karena perbuatan yang baik. Oke? Dan teman-teman pasti mengatakan amin. Itu adalah di dalam kehidupan kita setiap hari, ayat yang saya buat ini yang saya praktik semua, praktis hal-hal yang kita alami, yang tidak terluput yang kita selalu lewat setiap hari, ya. Kebaikan adalah wujud, ya. Kalau kita berbuat baik itu karena ada kasih karunia yang terlebih dahulu mengasihi kita, yang terlebih dahulu baik kepada kita, sehingga kita harus wajib berbuat baik. Tidak ada alasan untuk tidak berbuat baik, ya. Itu dia. Teman-teman boleh baca dan perhatikan. Oke, lanjut aja dulu. Lanjut. Selesai mungkin. Oke, lanjut di slide berikut. Oke. Kita akan masuk dalam sesi itu ya. Ada teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Saya kembalikan kepada Kak Novi. Sama Kak Rosmianti, Kak. Dia moderatornya. Rosmayanti, Kak, bukan aku. Oke, firman Tuhan pada malam hari ini sangat diberkati, di mana firman Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita tidak menghakimi, karena menghakimi orang lain itu sama halnya kita merampas hak Tuhan yang adalah hakim yang adil. Bagi teman-teman yang mau bertanya, boleh di chat lewat kolom chat, atau mau bicara langsung sama Kak Daud juga boleh. Oke, teman-teman. Silahkan ya kalau ada yang mau ditanyakan. Mungkin ada yang ditanya. Aktifkan mikrofonnya jadi ini teman-teman kalau mau bertanya atau mau menyanggah atau menambahkan juga boleh, silakan. Boleh. Semuanya boleh. Makanya dari Adi nih. Adika nih. Luar biasa. Dan teman-teman nih pasti ada nih. Oke. Oke, dari saya sedikit Kak Daud, mungkin saya hanya menambahkan sedikit ya. Menambahkan sedikit dari apa yang sudah Kak Daud sharingkan tadi, itu sangat menarik sekali, sangat memberkati, membuka cara pandang kita bahwa segala sesuatu yang kita perbuat, semuanya kita dapat pertanggungjawab hadapan Tuhan, dan keadilan Allah berlangsung atas semua orang tanpa kompromi, tanpa pandang bulu, dan segala perbuatan kita selama kita masih hidup dan
jika itu tidak kita akui di hadapan Tuhan, maka semua itu kita akan pertanggungjawabkan seperti dia. Keadilan Allah itu berlaku atas semua orang tanpa pandang bulu, miskin, kaya, dia orang berpengetahuan, dia orang yang memiliki jabatan yang tinggi, tidak pandang bulu, semuanya keadilan Allah berlaku atas semua orang. Mungkin berkata, aku anak presiden, tetapi kalau kelakuannya tidak benar, hukuman Allah akan tetap berlangsung atasnya. Seperti itu firman Tuhan. Tadi juga berkata bahwa jika seorang itu berlaku fasik, melakukan sesuatu hal yang jahat, dia sama pun sesuatu hal yang buruk atas dirinya sendiri, seperti itu. Dan itu hal yang kita sebagai anak muda juga penting sekali untuk kita mengerti untuk bagian ini, bahwa keadilan Allah berlaku atas semua orang, atas diri kita, dan hal yang paling kita yang harus kita mengerti dalam bagian ini adalah jangan sampai kita berpikir jika kita mengalami sesuatu yang buruk, oh karena aku berdosa, tapi jangan kita selalu berpikir ke arah dosa seperti itu. Tapi semua yang kita alami juga dalam hidup kita kan merupakan cara Tuhan membentuk kita, memproses hidup kita menjadi bejana yang indah, kita menjadi pribadi yang tangguh menghadapi sesuatu seperti itu. Apalagi kita masih muda kan, jangan sampai nanti kan kita mengalami sesuatu yang buruk, kita mengalami sesuatu hal yang menimpa kita, suatu penderitaan, sakit penyakit, seperti jangan sampai kita langsung mengklaim bahwa semuanya itu karena Tuhan yang menghukum saya, seperti itu. Jangan sampai kita langsung berkata demikian, tapi semuanya itu yang Tuhan nyatakan diri kita itu Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan yang indah. Tapi satu hal yang pasti bahwa selama kita masih hidup, seluruh perbuatan kita hari demi hari teman-teman pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan saatnya nanti Tuhan menyatakan kemuliaannya, seluruh perbuatan kita selama kita masih hidup kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, seperti itu. Dan orang yang berlaku fasik, yang menyukai melakukan sesuatu hal yang jahat, yang tidak menyukai kebenaran, bahkan juga menghujat Allah dalam dirinya, maka dia akan ditimpa oleh murka Allah dalam hidupnya. Tetapi orang yang setia, orang yang mencari Tuhan, orang berlaku adil dalam hidupnya, orang yang juga memperhatikan orang lain, dan dia juga menghormati Tuhan dalam dirinya dan melakukan segala ketetapan firman Tuhan, saking percaya bahwa di akhir hidupnya dia akan menjumpai sesuatu hal yang besar. Kalau saya baca di dalam terjemahan lain, ya, di dalam Ibrani 1 ayat yang ke-9 sini berkata, engkau suka keadilan dan benci akan kecurangan, itulah sebabnya Allah Allahmu memilih engkau dan memberi kepadamu kehormatan yang mendatangkan sukacita melebihi dari teman-temanmu. Itu kan kalau tidak saya baca dari ini terjemahan lain. Ya, ini artinya bahwa engkau yang mencintai kebenaran, engkau yang benci kecurangan, engkau membenci kejahatan, engkau yang tidak melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka saatnya nanti Tuhan akan memahkotai engkau dengan mahkota kemuliaan yang abadi, seperti itu. Dan itu janji Tuhan yang pasti buat kita orang-orang yang setia mengiring Tuhan, seperti itu. Dan satu hal yang sangat menarik bahwa apa yang kita alami akan melebihi jika teman-teman setia mengiring Tuhan dalam hidupmu melakukan kebenaran. Saya akan percaya bahwa apa yang kau terima daripada Tuhan akan melebihi daripada yang lain yang hanya sekedar percaya dan tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Pasti akan berbeda, dan Tuhan membuat perbedaan orang yang benar-benar setia sama Tuhan dan orang yang tak benar-benar yang tidak setia sama Tuhan. Tuhan membuat perbedaan, dan Tuhan disitulah kemuliaan Tuhan akan dinyatakan atas diri kita, seperti itu. Oh, Tuhan membuat perbedaan. Orang yang benar-benar setia dia akan diberkati. Tapi orang yang enggak setia sama Tuhan, yang hanya sekedar percaya tapi yang melakukan kebenaran, hidupnya juga akan diberkati oleh Tuhan, seperti itu. Berkat itu bukan sekedar berkat jasmani, tapi berkat damai sejahtera, ketenangan, damai sejahtera, sukacita. Itu yang lebih penting, dan keselamatan, seperti itu. Kalau teman-teman baca dalam firman Tuhan juga mengatakan bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang yang setia dan orang yang tidak setia, seperti itu ya. Itulah keadilan Allah, seperti itu ya. Saudara saya, itu tambahan saya. Mungkin teman-teman lain silakan untuk menyanggah atau menambahkan, atau ada tambahan dari Kak Daud, silakan. Tidak, mantap Kayer. Oke. Terima kasih. Oke, teman-teman yang lain silahkan. Mas Junta, silakan. Ya, terima kasih. Saya sedikit menanggapi saja. Dari yang disampaikan tadi, saya mengingat bahwa salah satu penjahat yang disalib
bersama dengan Yesus itu dia belum berbuat baik apapun. Lalu dia percaya kepada Yesus, lalu dia diselamatkan. Itu adalah bukti bahwa keselamatan itu murni kasih karunia daripada Allah. Lalu kitab Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi sebenarnya kalau saya begini, tindakan baik, perbuatan baik, itu adalah cerminan dari iman kita kepada Yesus Kristus. Jadi perbuatan baik kita, karakter kita yang baik, perkataan kita yang baik, itu adalah cerminan dari iman kita kepada Yesus. Bukan sebagai alat keselamatan. Jadi ketika kita beriman kepada Yesus, itu harus tercermin melalui kehidupan kita. Sehingga banyak orang akan melihat, oh ternyata orang Kristen itu seperti ini. Oh ternyata pengikut Kristus itu seperti ini. Sehingga banyak orang diberkati, mereka melihat kehidupan kita yang sesuai dengan iman kita kepada Yesus. Itu mereka bisa tergerak hati untuk mereka kemudian ingin percaya, mau untuk percaya. Jadi apa ya? Tadi saya agak bingung saja ketika dibilang ya kalau jahat tidak masuk surga karena tidak melakukan kebaikan. Jadi kalau kita melihat di dalam ayat Alkitab sebenarnya justru penjahat yang disalib bersama dengan Yesus itu dia mati dalam kondisi diselamatkan karena dia percaya. Sekali lagi bukan tindakan kita, perbuatan baik kita. Kita masih bisa terjatuh. Ya tadi seperti yang dibilang Kak Daud, ya kalau kita berdosa, ya kita minta ampun dan tidak mengulanginya lagi. Tapi pada dasarnya iman kitalah yang menyelamatkan kita. Sehingga kalau kita beriman kepada Yesus, yaitu kita cerminkan di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, ya kita lakukan itu sebagai alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan satu lagi, keadilan Tuhan itu berjalan seiringan dengan kasih. Jadi kasih itu selalu ada di dalam keadilan Allah. Kenapa? Ketika kita semisal kita jatuh dalam dosa, kemudian kita mendapat teguran dari Tuhan, itu semata-mata adalah karena Dia mengasihi kita, supaya kita itu berbalik kepada Dia, supaya kita berubah, supaya kita bisa berubah lebih baik lagi, seperti yang dikatakan Kak Irmias tadi, bahwa itu adalah sebuah proses di mana kita dibentuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih buat siapa namanya ini? Mas Junta namanya. Saya panggil kakak Jack ya. Panggil Kak Jack ya. Bukan Kak. Ya, luar biasa. Ya memang itu ya. Bukan hasil apapun kita. Gitu ya, bukan karena berjuang, bukan hasil apa, justru di dalam penyelamatan ketika bukan karena mereka taat, tapi justru mereka dosa, justru di dalam keadaan berdosa. Ya benar sekali bahwa karena iman, dan iman itu
harus tercermin dari setiap tindakan dan perbuatan. Seperti yang saya sudah kata-kata yang saya sudah gali tadi, yang saya sudah ketik itu, semuanya sudah jelas bahwa apapun yang kita perbuatkan, berbuat baik, apa hanya cerminan atau wujud dari ucapan syukur karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, karena kita sudah taat dalam firman Tuhan. Jadi luar biasa ya, dari teman-teman akan menambah setiap wawasan pengetahuan kita, dan biarlah kita selalu pahami bahwa apapun yang kita alami semua semata-mata karena kasih karunia. Oke, mungkin saya di pinggir jalan jadi agak sedikit terik. Oke, ada lagi teman-teman? Kak Daud, kami mau bertanya. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan yang seringkali kita mengeraskan hati, kita sudah mendengarkan firman Tuhan berulang-ulang kali, tapi kita tetap mengeraskan hati, walaupun kadang kita, aduh, saya sudah ditegur nih firman Tuhan, tapi kita hanya mengucapkan saja katanya, kita sudah ditegur, tapi kita tidak menjadi pelakunya atau kembali lagi ke Tuhan atau minta ampun. Bagaimana kita sudah maksudnya kayak Firaun, dia keras hati. Bagaimana kita manusia biasa, memang seringkali kita hanya mengucapkan, kita hanya manusia biasa, kita pasti melakukan kesalahan. Tapi bagaimana kalau kita melakukan kesalahan, kita masih mengeraskan hati, oh saya sudah minta ampun sama Tuhan, tapi kita mengeraskan hati tidak mau bertobat. Makasih. Ya, ini pertanyaan dari Ade Sufia ya tadi. Bagaimana kalau kita sudah mendengar firman Tuhan, tapi masih saja kita mengeraskan hati, tidak mau mendengar, tidak mau melakukan firman Tuhan, begitu ya. Datang ke minta ampun, tapi masih saja melakukan. Nah, saya sebagai manusia biasa juga yang menjawab. Ya, sebagai manusia, saya tidak mengatakan, oh itu tidak akan mungkin diselamat, gitu. Tapi intinya begini, pasti itu hal yang pasti salah. Saya mau katakan begini, ketika kita percaya kepada Tuhan, itu tidak menjelaskan kita akan menjadi manusia yang suci. Itu yang pertama ya, dulu. Dan kita akan menjadi suci dan kita akan hidup 100% firman Tuhan, kita akan taati. Semua tidak akan perbuatan dosa pun kita akan pasti tidak akan lakukan, itu pasti suci. Itu tidak bisa kita hindari. Kita sudah menjadi manusia yang punya tabiat dosa, pasti setiap saat kita akan melakukan dosa. Baik itu sengaja maupun tidak sengaja begitu. Nah, tapi di sini kita melihat bahwa kembali lagi kepada ketika memang benar-benar kita diselamatkan dan benar-benar kita itu adalah dipilih dan benar-benar kita adalah taat kepada Tuhan, pastinya itu adalah kita akan hidup dalam firman. Itu yang pertama. Orang yang benar-benar takut dan percaya dengan sungguh kepada Tuhan, dia akan tercermin, terwujud dalam sikap kehidupannya. Dia tidak akan tenang ketika dia hidup dalam dosa. Itu yang wujud orang yang bukti orang taat kepada Tuhan dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketika dia berdosa, dia tidak tenang. Itu yang pertama. Dia tidak tenang. Dia merasa tidak tenang, maunya happy aja, kayak best aja begitu. Tapi kalau orang yang benar takut, dia tidak tenang ketika dia ada dalam dosa, dia sudah dosa, dia minta ampun, dia ulang lagi, dia pasti merasa kok Tuhan, saya tidak layak, saya malu begitu. Dia merasa malu pada dirinya. Dia hanya datang meminta kepada Tuhan, sedangkan dia tidak ada pernah apakah dia perbuat untuk Tuhan, tidak ada sama sekali begitu. Itu yang dia. Tapi kita tidak menghakimi dia bahwa dia orang yang sepertinya tidak. Tapi kita bicara bahwa buah dari orang yang taat kepada Tuhan, yang takut kepada Tuhan, ketika dia berbuat salah, dia tidak tenang hidupnya. Ketika dia berbuat dosa, dia tidak pernah merasa tenang dengan perbuatannya. Dia selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dan dia berusaha mengenal karakternya itu, mengenal kelemahannya, dan dia itu akan serahkan kepada Tuhan dan terlihat orang ini bagaimana begitu ya. Karena sikap hati seseorang itu kita tidak bisa
menghakimi dia atau menebak dia, oh begini, tidak. Karena kita boleh melihat dengan kasat mata kita, boleh menilai dia bahwa, oh ini orang meraskan hati, kok hidupnya begini. Tapi dalam jauh dan lubuk hatinya kita tidak kenal, kita tidak tahu bagaimana pergumulannya mengenai karakternya di hadapan Tuhan. Ya. Tuhan, saya tidak mampu, saya berusaha Tuhan. Kita tidak pernah tahu itu. Mungkin kita hanya melihat karakter yang keluar di luar yang jelek. Nah, sehingga saya sampaikan, orang yang pertama yang taat kepada Tuhan, pasti dia akan mewujudkan. Ketika dia beriman, pasti ada tindakan nyata ketika dia percaya kepada Tuhan. Dan ketika dia berbuat salah, karena adalah manusia biasa, dia orang yang tidak tenang dalam dosa. Dia tidak merasa nyaman dalam dosa. Dia akan orang yang berusaha keluar dari situ. Saya percaya orang itu mungkin, orang itu ketika dia selalu berpikir demikian, ketika dia percaya, pasti dia akan keluar dari zonanya itu yang jatuh bangun, ulang lagi jatuh bangun, ulang lagi. Pasti ketika dia percaya dengan sungguh-sungguh dan tidak merasa nyaman dengan perbuatan yang dosa, karena ketaatan kepada Tuhan, pasti dia menghindari itu begitu. Mungkin seperti itu saya bisa sampaikan, boleh teman-teman menambahkan. Baik, puji nama Tuhan, dari kami boleh. Saya boleh menambahkan sedikit. Baik, kalau Saya juga sepakat dengan apa yang Kak Daud sampaikan tadi, di mana kalau orang yang mengasihi Tuhan itu dia akan melakukan apa yang Tuhan firmankan seperti itu. Ketika dia tidak dapat melakukan itu, maka hati orang itu tidak akan tenang juga. Seperti kayak kita tuh kayak benci sama orang, tapi kita tahu firman Tuhan seperti itu. Ini mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tapi kita tidak lakukan, itu yang kayak di dalam hati itu kita tidak bahagia, kita tidak tenang seperti itu. Tetapi ketika kita dapat melakukan firman itu, kita dapat bahagia dan tenang. Itu sih dari saya. Karena tujuan kita mengetahui firman Tuhan, supaya kita dibentuk, supaya kita diingat. Karena kita manusia biasa yang butuh firman Tuhan untuk selalu kita ingat bahwa itu yang mengarahkan kita sih. Itu dari saya. Oke, terima kasih Kak Sari. Oke, mantap. Dari saya tambahan sedikit ya, Kak Daud ya, mengenai hal itu kan orang jatuh bangun kan dalam dosa kan seperti itu. Memang seringkali anak-anak muda dialami ya untuk hal-hal seperti ini. Tetapi satu hal yang saya mau katakan bahwa jangan jadikan itu sebagai sebuah alasan untuk kita tidak berjuang untuk hidup benar di hadapan Tuhan seperti itu. Ada banyak orang kan berkata bahwa ya Tuhan tahu hatiku, ya memang Tuhan tahu hatimu bahwa kita nggak setia sama Tuhan, bahwa kita nggak hidup benar sama Tuhan. Karena seringkali orang berkata kan, aku datang beribadah, ya Tuhan tahulah hatiku, Tuhan tahu hidupku seperti apa. Tapi seringkali itu ucapan itu muncul dari mulut kita seperti itu. Tapi kita sebenarnya nggak punya kesungguhan hati untuk hidup benar di hadapan Tuhan seperti itu. Kita bisa kok, kita bisa, memang sih enggak 100% kita bisa, kita mampu, tapi kan firman Tuhan juga berkata bahwa kita akan dibentuk, diproses menjadi serupa dengan Kristus kan. Pada akhirnya nanti puncaknya kita akan menjadi serupa dengan karakter Kristus, serupa dengan gambaran Kristus, serupa dengan seluruh apa yang ada pada Kristus seperti itu. Dan saya yakin percaya bahwa memang pada hidup kita ya seringkali mungkin diperhadapkan dengan berbagai macam godaan untuk kita jatuh seperti itu. Banyak godaan selama kita hidup dan ini apalagi masa-masa muda kita, banyak godaan, sesuatu hal yang menggiurkan mata, yang menggiurkan hati, yang membuat kita melenceng dari firman Tuhan. Tapi kembali kepada komitmenmu dalam pengiringanmu dengan Tuhan. Kembali kepada komitmenmu, pengiringanmu dengan Tuhan. Jika kamu benar-benar rindu hidup memuliakan Tuhan, jika engkau benar-benar mengenal Tuhan di dalam dirimu, dalam hidupmu hari demi hari, saya percaya bahwa gimana pun juga godaan yang datang dalam hidupmu, engkau nggak akan mau melakukan hal itu. Ingat tentang kisah Yusuf ya, sama Tante Potifar. Ketika diajak untuk tidur bersamanya, dia menolak. Sebenarnya itu mereka berduaan di rumah. Dan tidak seorang pun yang ada di dalamnya. Tapi dia mengajak dia untuk bersetubuh dan dia untuk tidur bersama-sama, dan dia menolak, bahkan dia lari dari ketika dipegang bajunya dan dia lari dan dia meninggalkan itu. Tetapi satu hal yang saya katakan ini berbicara tentang sebuah komitmen hati. Bagaimana dan dia berkata bagaimana aku berdosa terhadap Tuhan, bahkan berdosa terhadap Allah. Seperti itu ya. Hal ini yang harus kita pahami bahwa teman-teman anak-anak muda bahwa
Ya tergantung pengenalanmu dengan Tuhan. Sebab kalau kamu benar-benar mengenal Tuhan, nggak mungkin engkau menyakiti hati Tuhan dengan perbuatanmu yang melukai hati Tuhan seperti itu. Kalau kita mengenal Tuhan, ya kalau kita benar-benar sungguh-sungguh mengenal Tuhan, berkomitmen untuk hidup benar hadapan Tuhan, nggak mungkin kita jatuh bangun dalam kesalahan yang sama. Dan itu butuh tekad, itu butuh komitmen, dan itu butuh perjuangan, niat dari dalam hatimu untuk hidup benar hadapan Tuhan. Itu sih dari saya, tambahannya seperti itu. Oke, mantap Kayak luar biasa ya. Intinya apapun yang menjadi persoalannya, apapun yang menjadi cobaan atau mendatangkan kehidupan bukan menjadi alasan untuk menjauh dari Tuhan, tapi untuk menjadikan sebuah alasan untuk menjadi semakin dekat dengan Tuhan dan terus meminta kemampuan atau meminta hikmah dari Tuhan untuk kita bisa menghindari sebuah sikap, sebuah hal-hal yang membuat kita seringkali jatuh dalam dosa begitu ya. Luar biasa. Oke. Oke, kembalikan kepada moderator. Silakan moderator. Apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya lagi? Tadi ada teman-teman yang mau pesan pujian. Halo. Oke, silakan 5 menit ya kak, berhubungan dengan waktu juga udah mau jam 9 lewat. Puji nama Tuhan, kami akan menyanyikan sebuah pujian. Semoga memberkati kita semua. Terjauh dari Yesus, karena beta mau kenal Dia. Suatu saat beta jatuh, ada yang peduli beta lah. Saudara kasih tinggal beta, apa mama buang beta, jangan benci beta. Tapi Tuhan Yesus angkat beta, Dia bilang beta miliknya. Dan kasihnya jarang ku beta hidup, karena bagi beta terlalu berharga. Tapi Tuhan Yesus angkat beta, Dia bilang beta miliknya. Dan kasihnya jarang ku beta hidup, karena bagi beta terlalu berharga. Karena bagi beta terlalu berharga bagi Dia, karena bagi beta terlalu berharga. Wow, luar biasa. Oke, terima kasih kak buat pujiannya. Berkati. Oke, silakan deh Rosmianti. Oke, untuk sesi tanya jawabnya sampai di sini saja. Dan kesimpulan yang saya ambil sangat berarti itu sesungguhnya Tuhan itu adil dalam
hidup kita. Hanya saja kita diberi cobaan untuk menguji beberapa besar kesetiaan kita kepada Tuhan. Maka kita harusnya tidak hanya menuntut agar Tuhan itu adil, melainkan kita juga harus selalu menjalani kehidupan kita dengan kita dan percaya Tuhan selalu menolong, menopang, dan selalu memberikan berkat-Nya kepada kita. Saya serahkan kepada Oke, baik teman-teman, sebelum setelah doa nanti ada minuman ya, jangan langsung leave dulu, nanti kita berdoa dulu untuk mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman semua yang sudah melayani. Terima kasih teman-teman semua yang sudah join malam hari ini. Tuhan berkati kita semuanya. Berkat Tuhan, saya percaya Tuhan mengenali setiap kerinduan hati teman-teman. Saya percaya Tuhan akan sentiasa menyertai dan berkati hidup kita. Oke, mari kita bersatu hati dalam doa. Kita mengakhiri ibadah kita saat malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di malam hari ini ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur buat anugerah-Mu, buat kesempatan Tuhan beri bagi setiap kami untuk bersama-sama untuk belajar akan firman-Mu, bahwa Engkau begitu adil dalam setiap kehidupan kami. Kiranya Tuhan, Engkau meteraikan setiap firman-Mu akan kami dengar pada malam hari ini, kami belajar malam hari ini menjadi peringatan, menjadi arahan, menjadi warning bagi kami semuanya. Kami tetap hidup benar, menyukai kebenaran dan benci sesuatu yang jahat ya Tuhan. Aku berdoa, aku berkati anak muda-Mu yang telah mengikuti pada malam hari ini, memberkati kehidupan mereka di masa-masa muda mereka, yang Kau menyertai, Kau berkati kuliah mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati segala impian, harapan mereka, cita-cita mereka ya Tuhan. Engkau Allah memberkati mereka, biar Tuhan Engkau sentiasa menyertai dalam segala aktivitas mereka seminggu ke depannya Tuhan, sentiasa menyertai, melindungi mereka, jauhkan mereka dari orang-orang jahat, biar pagar perlindungan daripada Tuhan sentiasa menyertai kehidupan mereka Tuhan. Berdoa, Engkau Allah berkati mereka, berkati juga pasangan hidup mereka Tuhan, biar bagi mereka juga belum memiliki pasangan hidup, Tuhan pertemukan pasangan hidup yang tepat, yang daripada Tuhan, yang akan bersama-sama dengan mereka untuk melakukan sesuatu hal yang besar bagi Tuhan. Terima kasih Surgawi, kami akhiri seluruh yang tadi pada kami satu malam hari ini, memberkati kami, berkati komunitas kami Peacemaker, biar semuanya Tuhan hanya untuk hormat dan kemudian bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, terpuji nama-Mu, memberkati juga Kau kami berkati firman-Mu, memberkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, lebih dahsyat lagi Tuhan di hari depannya Tuhan, Kau pakai lebih dahsyat dan berkati banyak orang, berkati juga di masa pelayanan di Sumba saat ini, Kau berkati kehidupan hamba-Mu, urapi dia Tuhan, biar ada pelayanannya terjadi sesuatu hal yang besar. Kami yakin percaya Engkau Allah menyertai setiap apa yang dia kerjakan, sehingga kemudian Allah dinyatakan atas pulau Sumba ya Tuhan. Terima kasih Surgawi, terpujilah nama-Mu, diserahkan malam hari ini kami serahkan tentang pengasihan-Mu, Engkau Allah menyertai dan melindungi kami. Di nama-Mu, haleluya, amin. Oke, saya silakan kepada Denotis, silakan untuk pengumuman. Oke, selamat malam, shalom semuanya. Puji Tuhan, kita bisa shalom. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul pada malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk bisa berkumpul dengan kami di ibadah Peacemaker. Terima kasih juga buat biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati jerih payah teman-teman, bahkan memberkati lagi hal-hal yang teman-teman rencanakan ya Tuhan berkati. Nah, terima kasih juga buat Kak Daud yang sudah berjerih lelah untuk melayani malam ini. Meskipun banyak halangan, tapi itu tidak menjadi halangan kita untuk bisa dapat beribadah ya. Terima kasih juga buat Adik Rosmayanti yang sudah jadi moderator pada malam hari ini. Terima kasih buat semuanya. God bless you. Sama-sama. Dan teman-teman, mungkin ada teman-teman yang belum tahu, kita punya grup WA. Kalau teman-teman mau join di grup WA kita, itu ada udah di-share di kolom chat. Kalau teman-teman mau join, silakan. Bagi teman-teman yang belum join, terus mungkin teman-teman mau lihat lagi nanti ibadah kita malam ini, teman-teman bisa melihat di YouTube, ada di TikTok, ada di IG dan di Facebook ya teman-teman. Kalau teman-teman mau ingin melihat kembali, silahkan, nanti kita akan upload setelah ini. Terus teman-teman jangan lupa kita
ada ibadah setiap hari Senin ya, jam 7 malam. Oke, God bless you all. Ini izin foto deh, Nov. Foto-foto dulu. Oh, foto ya. Ya. Sebentar ya teman-teman. Sabar ya. Sabar ya. Mohon teman-teman dibuka kamera semua supaya foto cantik gantengnya itu kelihatan ketika difoto. Muka cantik dan muka gantengnya itu kelihatan ya. Ada Kak Yer, kok nggak buka kameranya, Kak? Aku Kak pakai Adi. foto ini aja. Ada Loh, temanya. Kak Yosefina, yuk buka kameranya yuk. Biar kelihatan muka ganteng dan cantiknya ya teman-teman ya. Bentar ya. Mana sih? Bentar ya. Oke, kasih gaya. 1, 2, belum teman-teman. Salah. Sabar ya. Belum. Sabar ya teman-teman. Ini laptop saya agak error ini, sabar. Oke, sebentar ya. Sekali lagi ya. Tadi error. 1, 2, 3. Kasih gaya. Bentar ya. Tak save dulu ya. Oke. Oke, sekali lagi teman-teman. One more. Yuk, kasih gaya lagi ya. Yang cantik, yang ganteng, yang imut. 1, 2, 3. Oke, sudah. Sudah teman-teman. Oke, shalom semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa Daud. di minggu depan. Memberkati. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Kak Kak Daud. Adi, memberkati. Sampai di Senin depan ya Yesus teman-teman. berkati. Sampai ketemu di Senin depan. Silakan Denov. Aku live ya. Ya. 1, 2, 3.